Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Berjumpa lagi dengan saya, Laila Ishalbiani Zihara, pada acara Kajian Syariah, Syiar Ramadan, Agama, Iman, dan Hukum. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat sehat, nikmat umur, sehingga kita masih dapat melaksanakan ibadah di bulan yang penuh berkah ini. Telah hadir bersama kita semua Ibu yang sangat luar biasa, ya. Yang terhormat Ibu Neng Nur Aini MAG. Beliau adalah dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Assalamualaikum Ibu, apa kabarnya? Oke, alhamdulillah. Baik pemirsa podcast dimanapun berada, pada episode kali ini tidak kalah menarik dari episode-episode sebelumnya. Kali ini kita akan membahas mengenai tema fikih perempuan di bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan, ibadah puasa merupakan fokus utama umat Islam di seluruh dunia. Namun, bagi perempuan, ada aspek-aspek khusus tentang fikih yang perlu difahami agar dapat menjalankan ibadah dengan sempurna. Pada episode kali ini kita akan membahas beberapa aspek penting dari fikih perempuan, khususnya di bulan Ramadan. Untuk mengawali diskusi hari ini, ya, ada satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan fikih perempuan itu? Kemudian, mengapa muncul istilah fikih perempuan? Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Berkaitan dengan kenapa ada fikih perempuan, maka kita harus kembali kepada istilah yang digunakan oleh Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an, ketika menunjukkan kepada istilah perempuan, Al-Qur'an menggunakan 3 term. Yang pertama, Al-Quran sering menggunakan kata mar'ah atau imro'ah. Gitu. Nah, kapan Al-Quran menggunakan kata mar'ah dan imro'ah? Yaitu ketika Al-Quran menunjuk kepada perempuan yang sudah dewasa. Gitu. Misalkan kita ambil contoh imro'atul imron atau imro'atun nuh atau imro'atun lut. Gitu. Berarti itu menunjukkan perempuan yang sudah dewasa. Gitu. Istri Lut, istri Nuh atau istri Imron. Nah, ini berarti menunjukkan kepada perempuan yang sudah matang atau sudah dewasa. Nah, kemudian ketika Al-Quran menunjuk kepada komunitas perempuan, maka ternyata Al-Quran menggunakan istilah yang berbeda, yaitu menggunakan kata nisa. Gitu. Makanya ada surat An-Nisa, berarti itu surat perempuan-perempuan. Jadi bukan surat perempuan. Nah, kemudian ketika Al-Quran akan menyebutkan perempuan yang memiliki ciri khas atau kriteria yang hanya dimiliki oleh perempuan itu dan sama sekali tidak dimiliki oleh laki-laki, maka Al-Quran sering menggunakan kata istilah al-unsa gitu. Nah, al-unsa inilah yang nanti mungkin ada kaitannya dengan bahasan kita gitu. Dalam kamus bahasa Arab, bahwa kenapa al-unsa dikatakan al-unsa gitu, sumiyatil unsa unsa. Di situ ada penjelasannya bahwa perempuan memiliki 4 keistimewaan, memiliki 4 kriteria. Yang pertama, perempuan memiliki mengalami menstruasi, perempuan mengalami hamil, kemudian perempuan mampu melahirkan, perempuan mampu menyusui. Gitu. Nah, dari 4 kriteria inilah yang menjadi fitrahnya perempuan, hanya dialami oleh perempuan, dan sama sekali tidak akan pernah dialami oleh laki-laki. Nah, dari fitrah inilah nanti muncul konsekuensi hukum yang hanya dimiliki oleh dan dialami oleh perempuan juga, sama sekali tidak akan dialami oleh laki-laki. Maka dari sinilah mungkin awal muncul istilahnya fikih perempuan.
Selanjutnya ya Bu, dari yang telah dipaparkan, timbul istilah fitrah perempuan ya. Nah, dari fitrah perempuan tersebut muncul konsekuensi hukum yang dialami oleh perempuan dan sama sekali tidak dimiliki oleh laki-laki. Mungkin dapat dijelaskan apa saja konsekuensi hukum tersebut? Oke. Jadi ketika misalkan pertama perempuan mengalami menstruasi, maka nanti akan muncul konsekuensi hukum yang berkaitan dengan menstruasi tadi. Perempuan harus paham nih bagaimana cara menentukan apakah itu menstruasi atau bukan. Karena kalau dari fikih, darah yang keluar dari perempuan itu ada 3 macam. Jadi yang pertama ada darah haid, yang kedua ada darah istihadah, yang ketiga ada darah nifas. Nah, kapan perempuan itu bisa dikatakan haid itu? Maka dalam fikih itu ada 4 syarat bahwa itu dikatakan sebagai darah haid. Yang pertama, apabila darah itu keluar dari perempuan yang memang perempuan itu mencapai usia minimal haid. Nah, dalam fikih dikatakan bahwa minimal usia haid itu adalah 9 tahun. Itu. Jadi kalau misalkan ada perempuan yang masih 8 tahun atau 7 tahun mengeluarkan darah dari kemaluannya, maka itu sudah dipastikan bukan darah haid. Itu adalah darah rusak, gitu, darah penyakit. Di dalam fikih itu minimal usia haid itu adalah perempuan 9 tahun. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, bisa dikatakan haid itu kalau masa minimalnya itu sehari semalam kalau darahnya terus menerus. Tapi kalau misalkan terputus-putus, maka itu dihitung harus sampai 24 jam. Gitu. Jadi misalkan sekarang keluar jam 7 nih, gitu, sampai jam 9. Ternyata jam 12 sudah tidak ada, nanti itu harus dihitung. Apakah itu mencapai 24 jam atau tidak? Jadi kalau tidak mencapai 24 jam, maka itu tidak dikategorikan darah haid. Gitu. Jadi itu pasti darahnya darah istihadah. Kemudian yang ketiga, pemisah antara 2 haid, masa sucinya itu harus 15 hari atau lebih. Jadi sekarang misalkan bulan ini haid, nah nanti bulan depannya haid. Nah, jarak pemisah antara haid yang pertama dengan haid yang kedua itu jaraknya harus 15 hari. Nah, kalau belum 15 hari, maka itu dipastikan bukan darah haid. Gitu. Nah, kemudian yang berikutnya otomatis ini bukan karena melahirkan, gitu ya, darah tersebut. Nah, jadi harus 4 syarat tadi, gitu, harus memenuhi 4 syarat tadi, baru perempuan tadi dikatakan haid, darah yang keluarnya, gitu. Nah, kemudian juga kadang ada perempuan yang bingung itu berkaitan dengan warna haid, gitu. Kadang warna haid, kadang hitam. Dalam fikih kan warna haid itu ada 5. Ada hitam, ada merah, ada coklat, ada kuning, ada keruh, gitu. Nah, kadang yang membingungkan itu, yang sering membingungkan adalah warna yang kuning dan keruh. Yang kalau dalam bahasa fikihnya disebut dengan sufroh dan kudroh, gitu. Nah, untuk sufroh dan kudroh ini, kalau dia keluarnya sebelum masa-masa haid, maka itu sudah dipastikan itu bukan haid. Gitu, termasuk misalkan plek keluar gitu, kalau dia keluarnya bukan pada masa haid gitu, apalagi misalkan waktunya kurang dari 24 jam, maka itu dipastikan bukan darah haid. Jadi dia harus sholat gitu, harus saum dan sebagainya. Nah, kembali ke tadi bahwa apa tadi? Yang merah, yang hitam itu sudah pasti haid. Nah, yang diragukan itu kan yang kuning dan coklat tadi, itu yang sering disebut dengan sufroh dan kudroh itu. Nah, kalau dia keluarnya sebelum masa-masa haid, maka itu sudah jelas bukan haid. Nah, kalau dia keluarnya dalam durasi haid, misalkan sekarang haid 5 hari ini. Nah, hari ke-6 itu warnanya kuning, keruh. Nah, itu sudah dipastikan itu pasti haid, gitu. Kemudian berikutnya rada merah lagi, misalkan itu kan dalam durasi masa haid, gitu. Nah, kemudian kalau misalkan nih justru kuning keruh itu munculnya setelah suci, setelah berhentinya haid, gitu. Misalkan kita jadi ada 2 kriteria nih, dua ketentuan untuk menentukan bahwa kita betul-betul bersih dari haid. Yang pertama adalah berhenti darah secara sempurna, gitu. Kemudian yang kedua, munculnya cairan bening atau putih. Jadi kalau misalkan kita biasa haid misalkan 7 hari. Nah, kita sudah melihat cairan bening nih, darah sudah berhenti secara sempurna, kemudian
kita sudah melihat cairan benih atau putih, itu sudah dipastikan darah kita, haid kita sudah berakhir dan kita sudah suci. Nah misalnya sudah dipastikan suci tadi, keluar lagi tadi yang kuning, nah itu sudah dipastikan itu bukan darah haid. Berarti kita harus saum, harus sholat dan sebagainya gitu. Nah itu kadang apa yang sering membingungkan perempuan yang mengalami tadi warna-warna yang meragukan gitu, apa ini warna haid atau warna ya selain haid gitu, karena tadi warnanya nggak merah gitu, warnanya kuning atau karut tadi gitu, seperti itu. Nah kemudian tadi selain haid gitu kan ada istihadoh. Nah kalau istihadoh berarti darah yang keluar dari kemaluan perempuan itu yang tidak memenuhi 4 kriteria tadi. Misalkan perempuan yang baru usia 8 tahun sudah mengeluarkan darah. Ya. Nah, itu berarti kan tidak memenuhi syarat tuh. Ya, tadi syarat dalam fikihnya usia minimal itu harus 9 tahun. Berarti kalau 7 tahun, 8 tahun sudah mengeluarkan darah, itu sudah dipastikan istihadoh. Gitu. Ya. Kemudian atau misalkan dia keluar darah kurang dari 24 jam. Gitu. Atau kalau terus-menerus nggak nyampe sehari semalam. Gitu. Tadi kan syaratnya itu kalau terus-menerus itu minimal 1 hari 1 malam. Terus kalau terputus-putus gitu, misalkan ini dalam durasi 15 hari nih, tapi terputus-putus gitu. Kadang misalkan hari ini hanya 2 jam keluar darah gitu. Kemudian besoknya bersih lagi, keluar lagi. Nah itu harus dihitung tuh. Harus dihitung apakah itu mencapai waktu 24 jam atau tidak gitu. Kalau mencapai waktu 24 jam berarti itu bisa dikategorikan darah haid. Kalau tidak berarti itu sudah pasti istihadoh gitu. Nah kemudian yang berikutnya adalah di kategori istihadoh itu kalau misalkan sucinya nggak nyampe 15 hari. Nggak nyampe 15 hari gitu. Misalkan sekarang haid 5 hari nih gitu, 5 hari atau 7 hari lah gitu. Kemudian sucinya baru 10 hari gitu. Ya. Sudah keluar lagi. Berarti itu dipastikan bukan darah haid. Bukan darah haid gitu. Jadi kenapa? Karena sucinya baru 10 hari gitu. Baru 10 hari. Berarti darah yang keluar yang berikutnya adalah dipastikan bukan darah haid. Terkecuali kalau tadi sempat berhenti gitu, sekarang misalkan 5 hari haid, kemudian 5 hari bersih, ya. Nah 2 hari haid lagi, itu kan baru 12 hari itu. Karena itu masih dalam rentang 15 hari, maka itu masih dikategorikan haid. Bahkan di sini ulama berbeda pendapat loh. Yang bersihnya itu, ulama yang pertama itu semuanya dikategorikan haid. Jadi bagi yang pernah saum di 5 hari itu, pada waktu bersih itu, gitu, yang sholat, maka itu dianggap batal. Misalkan sekarang ke 5 hari ini haid. Nah 5 hari berikutnya bersih, dan karena sudah bersih kita kan saum, kita sholat, gitu. Tapi ternyata 2 hari berikutnya kita keluar lagi haid. Nah menurut kaul yang kuat, kaul as-sahbi namanya, semuanya 12 hari itu dihitung haid. Jadi kita sholat di 5 hari kemarin itu dianggap tidak sah. Tapi yang kedua ada pendapat yang dianggapnya pendapat talakti ya, jadi nggak lemah gitu kalau dibanding dengan pendapat yang pertama. Jadi 5 hari bersih itu dianggap suci, maka saum kita, sholat kita pada hari 5 suci itu dianggap sah gitu, tidak jadi saumnya nggak usah dikodok dan sebagainya gitu. Nah itu, jadi kemudian kalau yang tadi yang keluar darah, masa sucinya belum nyampe 15 hari tadi gitu, maka itu sudah dipastikan. Jadi nanti ada istilah, ini ada rumus-rumusnya deh. Jadi kalau dalam menghitung haid, menghitung istihadah ada rumus-rumusnya gitu. Makanya kita di sini apalagi waktunya sangat singkat, jadi nggak mungkin menguraikan rumus-rumus itu. Jadi globalnya aja gitu. Jadi nanti ada istilah istihadah penyempurnaan suci gitu. Kemudian bagi yang memang masa haid yang melebihi 15 hari gitu, ya misalkan 20 hari, 22 hari, maka nanti dia diposisikan di posisi perempuan mana? Apakah dia di posisi mubtadi'ah, perempuan yang pertama haid, mengalami haid,
atau perempuan yang mubtadah, perempuan yang sudah terbiasa head, kemudian atau perempuan yang mutahayyirah, perempuan yang pernah head tetapi nggak teratur headnya. Dia kadang sebulan nggak head, kemudian ketika head kadang 5 hari, kadang 10 hari, kadang 3 hari gitu. Yeah. Ya, nah itu beda tuh ketika menentukan kapan dia head, kapan istihadahnya, gitu, seperti itu. Mungkin itu untuk singkatnya istihadah ya. Yeah. Nah kemudian istihadah juga ada 2, ada istihadah pada masa haid, ada istihadah pada masa nifas, gitu. Jadi kalau pada nifas itu kan gini, singkatnya darah pada masa nifas itu kan sehari, gitu, apa setitik gitu ya. Kemudian kalau umumnya itu 40 hari, sedangkan kalau lamanya itu paling lamanya adalah 60 hari. Nah, berarti kalau lebih dari 60 hari itulah itu yang disebut dengan istihadah pada masa nifas, gitu. Jadi ada istihadah pada masa haid, ada istihadah pada masa nifas, gitu. Nah, itu mungkin berkaitan dengan darah-darah yang keluar pada masa pada perempuan yang hanya dialami oleh perempuan, dan otomatis nanti ada hukum di situ, gitu kan, berkaitan dengan menstruasi tadi, gitu. Baik, untuk pertanyaan terakhir ya Bu ya, dari pemaparan yang sudah disampaikan, maka muncul hukum perempuan khususnya di bulan Ramadan. Mungkin Ibu bisa jelaskan bagaimana hukum perempuan di bulan suci Ramadan. Jadi ini sudah mafhum ya, bahwa otomatis kalau memang dia dikategorikan haid, maka dia haram untuk saum, haram untuk sholat, gitu. Dan ketika dia ini merupakan rukhsah, kan, merupakan keringanan dari Allah bahwa orang yang haid memang itu haram untuk saum, gitu. Dan saumnya nanti harus diganti, gitu kan, harus diganti di hari yang lain. Jadi wanita yang haid itu dikiaskan kepada orang yang mengalami udur sementara. Jadi kalau dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 184 itu bagi orang yang mengalami sakit atau di perjalanan, gitu, maka dia boleh membatalkan saumnya dan mengganti di hari yang lain. Nah, ini dikategorikan orang yang mengalami udur sementara. Nggak mungkin kan orang sakit selamanya. Jadi kalau sakitnya menahun itu sudah masuk kategori yang kedua. Jadi udurnya menahun, gitu, udurnya selamanya. Nah, kemudian yang kedua kan perjalanan. Nggak mungkin kan orang selamanya di perjalanan. Gitu. Maka yang haid ini itu dikiaskanlah kepada orang yang mengalami udur sementara ini. Jadi ketika dia haid haram saum, maka saum yang ditinggalkan ini konsekuensinya wajib diganti di hari-hari yang lain, gitu. Nah, kemudian kalau misalkan dia dikategorikan istihadah, gitu, misalkan kayak tadi nih, dia haid selama 7 hari, bersih selama 8 hari, gitu. Kemudian haid lagi 10 hari. Nah, haid yang kedua itu nanti yang kedua ini harus dihitung dulu 10 hari. Tadi kan bersihnya 8 hari. Nah, 10 hari itu harus dipotong dulu 7 hari untuk menyempurnakan masa haid. Oke. Gitu. Genap 15 hari. Jadi 8 ditambah 7 itu jadi 15. Sisanya 3 hari. 3 hari ini haid lagi. Gitu, ya. 3 hari ini haid lagi. Nah, berarti selama istihadah ini yang 7 ini, gitu, dia wajib saum, wajib sholat, gitu kan. Nah, ketika dia misalkan sudah suci selesai haidnya dan masuk ke masa istihadahnya, maka dia harus wajib mandi, gitu. Wajib mandi. Nah, ini cara bersucinya orang perempuan istihadah ini sebetulnya ulama berbeda pendapat juga, gitu. Jadi ada ulama yang berpendapat bahwa cukup mandi di pertama saja, sedangkan ketika dia akan sholat berikutnya cukup dengan wudhu aja. Cuma wudhunya beda dengan wudhu orang yang normal. Jadi dia harus nunggu dulu waktu sholat, sudah masuk waktu sholat, langsung dia istinja dulu, bersih-bersih dulu. Kemudian dia harus berusaha meminimalisir darah haidnya.
gitu. Dengan kalau dalam fikih dengan cara penyumbatan atau dengan cara pembalutan, biasanya yang umum sekarang pembalutan aja lah gitu, menggunakan pembalut yang bersih, celana yang ketat gitu agar darahnya nggak banyak keluar. Berikutnya baru wudhu gitu. Nah, ulama yang pertama, jadi untuk wudhu, untuk yang pertama ini tiap sholat harus wudhu. Jadi wudhu orangnya istihadah itu hanya berlaku untuk satu sholat fardu. Jadi sekarang sholat asar misalkan wudhu, nah ketika akan sholat maghrib harus wudhu lagi. Walaupun dia belum berhadas. Kalau kita kan misalkan yang normal, kalau selama belum berhadas kan nggak usah wudhu lagi. Nah kalau orang yang istihadah itu harus wudhu tiap sholat, gitu, seperti itu. Nah itu pendapat yang pertama. Nah pendapat yang kedua, misalnya dalam fikih sunnah tuh, itu nggak mesti, jadi disamakan dengan orang normal, gitu. Jadi nggak mesti harus wudhu tiap sholat. Gitu, selama dia belum berhadas. Kemudian pendapat Imam Hanafi itu justru harus mandi tiap mau sholat. Jadi bukan hanya berwudu, gitu. Jadi gitu ya harus mandi tiap mau sholat, mau mandi gitu, tiap sholat mandi dan sebagainya. Nah kalau Imam Nawawi ini yang sederhana, cukup sehari mandi gitu untuk sehari semalam, untuk sholatnya cukup dengan wudu aja. Gitu. Misalkan sekarang sehari ini mandi, nah duhur, asar, maghrib bisa cukup wudhu aja gitu, seperti itu. Nah sedangkan kalau saum ya otomatis, kalau saum ya berarti dia harus selama istihadah dia harus saum gitu. Yang ditinggalkan itu yang terhitung headnya tadi gitu, dan otomatis yang dikodoknya juga adalah saum yang ditinggal selama hitungan head tadi gitu. Dan ini sebetulnya kalau mohon maaf nih kalau nggak terlalu memberikan pemahaman karena tadi harus lebih detail gitu cara penghitungannya, seperti itu Teh. Oke, baik. Terima kasih untuk pemaparan yang luar biasa. Insya Allah bermanfaat untuk pemirsa podcast dimanapun berada. Oke, mungkin satu lagi Teh. Oh iya, Ya, jadi tadi kan ada yang hamil dan menyusui ya, Iya. gitu. Jadi kalau bagi perempuan yang memang sedang hamil dan menyusui, gitu. Nah, apakah dia bisa meninggalkan saum, gitu kan? iya, Ya. betul. Nah, ternyata juga sama tadi. Jadi wanita yang hamil dan menyusui itu nanti dikategorikannya kemana tuh? Dikiaskannya, dianalogikannya. Apakah ke orang yang mengalami udur sementara atau ke udur yang menahun tadi? Orang hamil kan nggak mungkin selamanya hamil ya. Iya. Suatu saat lahir juga, gitu kan? Betul. Menyusui nggak selamanya menyusui juga. Iya. Suatu saat kan pasti selesai menyusuinya. Setelah 2 tahun. Karena yang paling tepat adalah kalau seandainya memang dia tidak mampu khawatir gitu kan, dirinya memang lemah dan sebagainya gitu. Apalagi misalkan muntah-muntahan waktu hamil gitu kan. Atau misalkan kalau menyusui asinya ternyata sedikit gitu. Iya. Maka dia boleh meninggalkan saum dan nanti cukup mengkodo aja. Kenapa? Karena tadi dikiaskan kepada orang yang hanya mengalami udur sementara, gitu. Nah, di sini ulama ada yang lebih detail nih, gitu, yang lebih detail. Jadi kalau memang dia yang khawatirnya hanya kepada khawatir dirinya dan Mbak Janin, maka tadi cukup kodo aja. Tapi kalau misalkan yang dia khawatir hanya ke janin aja, dianya mah mampu, dianya mah sehat, dianya mah kuat, gitu. Tapi saya khawatir nih janinnya nggak berkembang, nutrisinya kurang, gitu kan. Nah, maka berarti yang dia khawatirkan hanya janin aja. Maka ulama di sini ada dua pendapat. Yang satu tadi cukup kodo aja karena dianalogikan dengan orang yang mengalami udur sementara. Yang kedua adalah di samping dia harus kodo juga harus fidyah. Nah, jadi silahkan tuh mau ngambil pendapat yang mana, sama-sama hasil ijtihad gitu ya. Nah yang kalau misalkan nggak mungkin kan kalau misalkan dikategorikan kepada orang yang mengalami udur yang menahun ya, misalkan kayak orang tua udah pikun, kayak itu mah menahun sifatnya, maka itu nggak diwajibkan kodok gitu. Jadi itu kan cukup bayar fidyah aja gitu. Jadi nggak mungkin misalkan orang hamil, orang menyusui dianalogikannya ke sana gitu. Karena pasti hamil ada selesainya gitu kan, menyusui ada selesainya gitu. Mungkin itu Teh tambahannya. Oke, siap. Luar biasa sekali untuk pemaparan yang telah disampaikan oleh narasumber kita. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya. Terima kasih telah berkenan hadir di studio kami. Sebelum diakhiri,
Mungkin ada statement closing yang ingin disampaikan. Oke. Karena kita berbicara tentang perempuan gitu, maka saya teringat dengan hadis Rasul yang mengatakan bahwa ad-dunya mata wa khairu mataiha almar'atu solihah gitu. Jadi kata Rasul bahwa semua dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah perempuan yang solihah. Nah, kemudian dalam surat An-Nisa itu ada panduan sikap yang bisa kita jadikan pedoman. Jadi dalam surat An-Nisa ayat 35 itu disitu nyatakan was-solihatu qanitatun hafidhatu lil ghaibi bima hafizallah. Jadi kriteria wanita solih itu hanya ada dua. Yang pertama adalah qanitat. Jadi wanita yang solih itu adalah wanita yang taat. Gitu. Wanita yang taat. Kemudian yang kedua adalah dia mampu menjaga kehormatannya. Gitu. Ya. Dia mampu menjaga kehormatannya. Maka dari situ kalau seandainya kita memiliki dua kriteria tadi, maka insya Allah kita akan masuk kepada seruan Rasul bahwa perempuan tadi bisa memasuki surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Oke, Masya Allah. Mudah-mudahan. Insya Allah untuk statement closingnya bisa menjadi pengingat bagi kita semua, khususnya bagi kaum perempuan ya. Mudah-mudahan kita semua tergolong kepada perhiasan yang indah, perhiasan dunia yang indah, di mana kita bisa menjaga kehormatan kita bisa menjaga diri kita dari indahnya dunia, begitu. Baik pemirsa podcast yang berbahagia, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube kami, linknya ada di bawah ini. Akhir kata, saya Lena Ishelmiani Zihara beserta kru yang bertugas pada hari ini undur pamit. Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun Ibu.